Penipu berkedok cinta atau love scammer mengintai korban. Memanfaatkan aplikasi kencan atau media sosial untuk menjaring korban. Para pelaku menawarkan hubungan cinta yang manis di awal kebersamaan saja. Selanjutnya, mereka mengeksploitasi korban terus-menerus. Investigasi Kompas mengungkap adanya eksploitasi finansial hingga eksploitasi seksual bertopeng cinta. Salah satu pelaku yang didapatkan dari pelacakan Kompas pada Maret hingga April 2022 bernama Faris Ahmad Faza, 31 tahun. Faza mencari korban lewat aplikasi kencan Tinder dan Line dengan nama samaran Reza, Putra, Tegar, Fafa, Fajar, Gizli. Ia pindah dari satu kota ke kota lain dan mengulang pola sama. Dari 2021 hingga awal 2022, Faza meraup 350 juta rupiah dari 9 korban penipuan berkedok cinta di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sasarannya terutama perempuan pekerja usia 20 hingga 33 tahun. Pemuda kelahiran Semarang itu tinggal di satu kota selama beberapa bulan. Di sana ia mempermainkan sejumlah perempuan sekaligus, menguras uang, menjerat mereka dalam pinjaman daring atau pinjol, dan akhirnya menghilang. Faza selalu mengaku sebagai anak kiai pemilik pondok pesantren dan keponakan mantan gubernur Jawa Tengah. Untuk memikat korban, ia selalu memakai sarung bahkan saat pergi ke mal atau ke kafe. Kesan baik yang ditampilkan Faza ini meluluhkan hati banyak perempuan, salah satunya LL. Mahasiswi 25 tahun di Kediri ini meminjamkan uang hingga hampir 100 juta rupiah ke Faza karena termakan bualan pria yang dikenalnya lewat aplikasi kencan itu pada awal tahun 2022. Setelah beberapa waktu berkenal, selang seminggu, dia meminjam uang kepada saya, bilangnya untuk menutup limit gudang, stok gudang. Karena saya melihat dia baik dan dia bercerita anaknya dokter juga, bapaknya kiai dan mantan orang mabes, akhirnya saya percaya dan dia terus menerus untuk memanipulasi saya dengan mengancam, dia mau bunuh diri, dia mau mengancam saya dan keluarga saya, seperti itu. LL kehilangan lebih dari 80 juta rupiah dari penipuan yang dilancarkan Faza. Sebagian adalah uang pribadinya dan sebagian lagi merupakan utang di aplikasi pinjol. Awalnya Faza menyicil utang, lama-kelamaan utang menumpuk. Buntutnya pada 25 Februari 2022, Faza hilang tanpa bisa dihubungi lagi. Tim investigasi Kompas mencoba mencari jejak Faza untuk mengonfirmasi informasi dari korban. Tim mendatangi alamat yang tercantum di KTP Faza. Ternyata rumah nomor 351 itu sudah tak ditinggali keluarga Faza. Rumah itu kini dihuni pasangan Dani dan Erna. Mereka menyewa dari pemilik rumah yang bernama Jalil. Saya tuh pindah ke sini udah nggak tahu menahu tentang Pak Untung. Saya harus dengar cerita-cerita dari tetangga ya, bahwasanya dulu Pak Untung nggak mau pindah gitu loh. Nggak mau pindah, tapi Pak Jalil minta harus pindah katanya, karena mau ditempati saudaranya katanya gitu kan. Terus ini keadaan rumah juga kurang baik, terus dibantu sama tetangga-tetangga sini untuk ngontrak ke tempat lain juga dibantu, dikasih uang berapa 3 juta begini, tapi nggak dibuat ngontrak, tapi buat apa gitu nggak tahu. Kemudian tim beralih mendatangi rumah kos Faza di Banjaran, Kediri. Dina, ibu kos Faza, mengatakan Faza sudah tidak tinggal di kosan miliknya sejak bulan Februari 2022. Tapi kurang tahu ya, Bu. Tapi dulu pernah di sini? Pernah, terus sudah nggak kos di sini. Tapi kemananya nggak tahu. Kan yang keluar kan sudah keluar gitu aja loh. Tapi dia mulai kapan, Bu? Bulan awal bulan kemarin ada 1 tanggal 28 sudah nggak kos. Masuknya? Masuknya di sini 5 bulanan. 5 bulanan. Tuh, mohon maaf ya, soalnya kan ternyata banyak orang yang bilang dia itu penipu gitu loh. Itu udah pernah ada yang datang sini nyariin dia gitu, dia ini penipu atau enggak gitu? Ada yang nyari tapi nyari aja. Oh, nggak bilang? Nggak bilang. Banyak yang nyari? 2.
Perempuan satu, yang laki-lakinya satu. oh gitu. Selain Faza, ada lagi pelaku lain. Sebagian pelaku tidak melulu mengeksploitasi uang korban, tetapi eksploitasi seksual. Leonardus Wahyu Dewala, 32 tahun, menghadapi tuduhan melakukan eksploitasi seksual 74 perempuan. Pria yang aktif di sejumlah aplikasi kencan pada tahun 2018 hingga 2020 ini diduga memanipulasi data diri sehingga terkesan pandai dan punya jaringan luas. Ini dilakukan untuk memikat pasangan yang kemudian mengaku sebagai korban eksploitasi. Eksploitasi seksual dilakukan Dewala antara lain dengan meminta korban merekam dan meminta foto pribadi. SF, 27 tahun, perempuan asal Yogyakarta, merasa menjadi objek eksploitasi setelah ia menuruti permintaan Dewala mengirim foto-foto setengah telanjang. Dia minta foto, saya kirim foto muka, tapi dia bilang, loh bukan foto itu yang saya mau, bukan foto itu yang aku mau, aku tahu mukamu, aku nggak pengen foto itu. Terus foto apa? Ya foto apa gitu yang menggoda sedikit. Hah? Foto apa? Foto menggoda ya kayak kamu pakai ini agak diturunin dong dadanya kayak gitu. Bajunya terus lagi-lagi karena saya merasa dia itu adalah orang yang wah dan pasti terpana sama bionya yang wah itu yang dia asisten chemist festival itu wow kayak gitu kayak percaya aja saat itu. Aduh Tuhan, ya sudah saya kirimkan pertama, lalu setelah itu dia berhasil meyakinkan kalau kamu nggak mau ngasih foto topless berarti kamu nggak sayang sama aku. Saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Selasa 22 Maret 2022, Dewala membantah tuduhan eksploitasi seksual korban. Menurutnya, foto dan video diberikan para perempuan saat mereka menjalin hubungan dan tanpa paksaan. Saya cuma satu, don't the others. Itu komitmen saya. But you with the others. Kalian harusnya sudah menyelesaikan. Kalau saya with the others, maksudnya kalau kamu sama saya, stop di situ. Oke? Kalau kamu sudah bilang stop, ya saya cari yang lain. Kalau saya mengejar sesuatu untuk alasan itu, buat saya nggak fair. Apa yang dilakukan Faza dan Dewala sangat mungkin dikerjakan juga oleh pelaku-pelaku lain yang memanfaatkan cinta untuk mengeruk keuntungan pribadi dari partner yang mereka temui di aplikasi kencan atau media sosial. Kewaspadaan amat diperlukan untuk mengantisipasi kita menjadi korban. Komunitas waspada scam cinta memberi sejumlah tips, yakni, pertama, jika Anda mengenal orang baru melalui media sosial maupun situs kencan, jangan terburu-buru menyatakan hubungan serius. Anda harus terlebih dahulu mencari tahu, teliti, dan berhati-hati. Kedua, jangan mudah terbuka memberikan data pribadi dan dokumen penting termasuk foto dan video. Hindari transfer uang ke orang yang baru dikenal itu untuk alasan apapun. Ketiga, jangan terlalu cepat larut dalam perasaan, baper, maupun mudah kasihan. Dan terakhir, berani untuk bilang tidak. Dengan modal itu, kita diharapkan lebih bijak lagi membangun relasi dengan orang-orang yang kita kenal lewat media sosial atau aplikasi kencan.